Mujaddid Media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mujaddid Media rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini Mujaddid Media akan mengulas mengenai tokoh Islam yang bernama Baibars. Nama lengkap beliau adalah Al-Malik Al-Zahir Al-Din Baibars Al-Bundukdari. Ia adalah sultan keempat dari kerajaan Mamluk yang memerintah dari tahun 1260 sampai 1277 Masehi. Baibars merupakan seorang pemimpin militer yang tangguh dan cerdas. Ia adalah sultan terbesar dan termasyhur di antara 47 sultan Mamalik. Baibars lahir pada 19 Juli tahun 1223 Masehi. Ia merupakan putra dari seorang ayah yang bernama Hama dari bangsa Kipchak Turki. Ketika memasuki usia muda, Baibars dijual ke Damaskus dengan harga 800 dirham, tetapi dikembalikan lagi karena ada cacat pada salah satu mata birunya. Sampai akhirnya ia resmi dimiliki oleh Khalifah As-Shalih dari dinasti Ayyubiyah. As-Shalih kemudian mengangkat dirinya sebagai pemimpin pasukan pengawal kerajaan. Setelah itu karir militernya menjadi mulus, bahkan cepat, sehingga berhasil mendapatkan komando militer tertinggi di negeri itu. Dengan tubuh yang tinggi tegap, pemberani dan energik, ia mampu berada di tampuk kekuasaan tertinggi sebagai sultan termasyhur pada saat itu, pada tahun 1260 sampai 1277 Masehi. Periode Mamalik menjadi terkenal lantaran penyempurna sistem militer budak pasca Abbasiyah. Seluruh tokoh elit rezim ini, termasuk juga sultan, adalah budak atau mantan budak. Namun pada prinsipnya tidak semua orang dapat menjadi anggota elit militer, kecuali seseorang yang berasal dari warga asing, umumnya dari warga Turki dan Sirkasia, yang ditawan dan dipelihara sebagai budak dan dididik untuk menjadi tentara atau menjadi administrator, dengan memberlakukan kebijakan raison d'être sebagai doktrin secara turun-temurun. Sebagian besar seorang Mamluk tersebut didatangkan pada usia 10 atau 12 tahun. Mereka berpindah ke agama Islam dan dibesarkan di barak-barak, di mana mereka tidak hanya belajar teknik kemiliteran, tetapi juga diajari tentang loyalitas terhadap tuan-tuan mereka dan terhadap sesama angkatan militer. Setelah menjalani beberapa tahapan pendidikan di sekolah-sekolah barak, seorang Mamluk yang telah terlatih sempurna telah bekerja sebagai resimen Sultan Mamluk atau sebagai tentara yang bekerja pada seorang pejabat tinggi para militer lainnya. Para pejabat memiliki tentara budak sendiri yang terlepas dari resimen militer Sultan. Angkatan bersenjata Mamluk dapat dibayangkan sebagai sebuah kumpulan dari beberapa resimen budak, terdiri dari pasukan tentara sultan dan sejumlah resimen yang setia kepada pejabat-pejabat secara individual, yang pada ujung-ujungnya juga setia kepada pribadi sang sultan. Angkatan bersenjata ini tidak banyak terorganisir dengan tingkat hierarki, melainkan diorganisir dengan kesetiaan personal. Kesetiaan total ditunjukkan oleh para Mamluk terhadap Al-Malik Najmuddin Ayyub, sehingga ia mampu mengembalikan kewibawaan pemerintahan dinasti Ayyub. Al-Malik Al-Kamil Muhammad sangat mencintai Mamluknya dan menaruh perhatian yang sangat besar. Ia sering memberi mereka harta yang banyak. Begitu besar perhatian Al-Malik As-Shalih Najmuddin Ayyub, sampai-sampai ia menyebut nama mereka dalam surat wasiat kepada putranya Turansyah, supaya ia tetap berbuat baik kepada mereka, karena mereka ialah orang-orang yang berjasa bagi Al-Malik As-Shalih Najmuddin Ayyub. Ketika Al-Malik As-Shalih meninggal dunia pada tahun 1249 Masehi, tampuk kekuasaan tertinggi berikutnya diserahkan kepada anaknya, yaitu Turansyah. Golongan Mamalik merasa terancam karena Turansyah lebih dekat kepada tentara asal Kurdi. Pada tahun 1250 Masehi, Mamalik di bawah pimpinan Aibak dan Baibars berhasil membunuh Turansyah yang cenderung lebih mementingkan para pejabat tingginya dan mengancam Mamluk kepercayaan mendiang ayahnya yang telah dididik seperti putra-putranya sendiri. Ia bahkan memutus semua akses informasi mereka
dan merampas harta mereka. Ia sama sekali tidak mau melaksanakan pesan mendiang ayahnya untuk memperhatikan mereka. Istri Al-Malik As-Solih yang bernama Syajarah Al-Dur, seorang yang juga berasal dari keluarga Mamalik, berusaha mengambil kendali pemerintahan sesuai dengan kesepakatan golongan Mamalik. Kepemimpinan Syajarah Al-Dur berlangsung sekitar 3 bulan. Ia kemudian menikah dengan seorang tokoh Mamalik bernama Aibak dan menyerahkan tampuk kepemimpinan kepadanya, sambil berharap dapat terus berkuasa di belakang tabir. Akan tetapi setelah itu Aibak membunuh Syajarah Al-Dur dan mengambil sepenuhnya kendali pemerintahan. Pada mulanya Aibak mengangkat seorang keturunan penguasa Ayyubiyah bernama Musa sebagai Sultan Syar'i, di samping dirinya yang bertindak sebagai penguasa yang sebenarnya. Pada akhirnya Musa dibunuh oleh Aibak. Ia merupakan akhir dari dinasti Ayyubiyah dan awal dari kekuasaan dinasti Mamalik. Aibak berkuasa selama 7 tahun, dari tahun 1250 sampai 1257 Masehi. Setelah itu meninggal, ia digantikan oleh anaknya, Ali yang masih berusia muda. Ali kemudian mengundurkan diri pada tahun 1259 Masehi dan digantikan oleh wakilnya Qutuz. Setelah Qutuz naik tahta, Baibars yang mengasingkan diri ke Syria karena tidak senang dengan kepemimpinan Aibak kembali ke Mesir dan mendapatkan tugas baru sebagai panglima tertinggi angkatan perang dinasti Mamluk. Kemenangan pertama Baibars sebelum menjadi sultan ia dapatkan dalam peperangan penting melawan Mongol di medan perang Ain Jalut yang menyelamatkan kerajaan Mamluk dari keberingasan tentara Mongol. Perang itu dimulai ketika tentara Mongol dengan diperkuat oleh orang Armenia dan Georgia melintasi Yordania menuju Galilea. Mendengar Mongol menuju Galilea, tentara Mamluk di bawah komandan Qutuz dan Baibars bergerak ke arah tenggara menghadang tentara Mongol sampai kemudian terjadilah perang di Ain Jalut yang berakhir dengan kekalahan tentara Mongol. Peristiwa Ain Jalut ini sekaligus menghapus mitos bahwa tentara Mongol tidak dapat dikalahkan. Kemenangan di Ain Jalut juga telah membangkitkan semangat Islam di wilayah-wilayah lain untuk melawan tentara Mongol di sekitarnya. Nama dinasti Mamluk membumbung tinggi di mata dunia Islam, sehingga penguasa-penguasa di Syria ketika itu menyatakan kesetiaannya kepada dinasti Mamluk. Ketika Al-Malik Al-Muzaffar Qutuz wafat pada tahun 1260 Masehi, Baibars terpilih sebagai penggantinya. Ia memerintah selama 17 tahun. Ia mampu merebut kembali wilayah Arsuf, Sofad, Jaffa, Beaufort, Antikia, dan Armenia. Di bawah kepemimpinannya, wilayah kekuasaan dinasti Mamluk terbentang hingga ke wilayah Sudan dan Irak. Kebijakan Baibars dalam bidang politik, ia menggabungkan tradisi birokrasi Mesir dan tradisi Iqta. Pendapatan sektor pajak Mesir dan Syria ditetapkan untuk membiayai gaji sultan dan pejabat-pejabat militer. Peristiwa paling penting pada masanya adalah penobatan satu rangkaian baru dari Khalifah Abbasiyah yang menyandang nama Abbasiyah. Walaupun secara substansi dia tidak memiliki kekuasaannya yang nyata. Hanya saja sultan melakukan hal itu untuk memberikan legitimasi atas tahtanya. Untuk merealisasikan tujuan ini, pada tahun 1261 Masehi, ia mengundang para Khalifah Abbasiyah yang terakhir dan putra Khalifah Al-Azhakir yang lolos dari pembantaian Mongol di Baghdad. Proses penobatan terjadi secara meriah dan besar-besaran dengan pengawalan yang sangat optimal terhadap pembesar Abbasiyah tersebut. Keagungan jalur genealoginya terus dilantunkan oleh anggota Dewan Hakim, sehingga dengan legitimasi dari Khalifah bonekanya, ia berkuasa penuh atas Mesir, Suriah, Diyarbakir, Hijaz, Yaman, dan daratan Efrat. Keabsahan keputusan tersebut berlangsung sampai lebih 200 tahun, yang terdiri dari 15 khalifah ketika Sultan Turki Utsmani. Sultan Salim menyerang Mesir dan Syam pada 2 abad kemudian, bersamaan dengan penguasaannya terhadap Mekah dan Madinah dari tangan Khalifah Mamluk. Pada masa pemerintahannya, negara mengangkat beberapa hakim, administrator hakim, profesor, dan syekh sufi, imam sholat, dan pejabat-pejabat keagamaan lainnya. Rezim Baibars menggaji tokoh-tokoh agama, memberi subsidi kepada masyarakat-masyarakat,
sehingga mengantarkan kegiatan keagamaan ke dalam sebuah sistem birokrasi negara. Di sisi lain, setelah kekalahan Tartar di Ain Jalut, konflik menjalar di kalangan internal mereka. Pertikaian ini mencapai puncaknya pada tahun 1262 Masehi saat timbul persengketaan antara Hulagu dengan Berke Khan. Berke Khan menyukai kaum muslimin sehingga ia memproklamirkan keislamannya. Setelah itu ia mengirim surat kepada Az-Zohir yang isi pesannya sebagai berikut. Anda sudah tahu kecintaanku kepada Islam. Anda juga sudah mengetahui apa yang dilakukan Hulagu terhadap kaum muslimin. Untuk itu segeralah berangkat ke suatu arah, sementara aku mendatangi arah lain, sehingga kita bisa mengalahkan Hulagu atau mengeluarkannya dari negeri ini, dan aku akan memberimu wilayah yang ada di genggamannya. Akhirnya perang sengit berkecambuk antara Hulagu dengan Berke Khan yang berujung dengan kekalahan Hulagu, sehingga ia melarikan diri bersama sekelompok sisa pasukannya. Setelah itu Berke Khan menggempur Konstantinopel hingga penguasanya memohon genjatan senjata. Pada saat itu Sultan Az-Zohir Baibars mengirim banyak hadiah dan bingkisan kepada Berke Khan. Kemudian datang delegasi Mongol kepada Az-Zohir Baibars memohon jaminan keamanan dan keselamatan. Mereka pun diberi jaminan keamanan, dijamu dengan sebaik-baiknya, malah diberi tanah yang luas. Berke Khan bin Jochi bin Genghis Khan hidup dalam suasana mencintai Islam dan ulamanya. Sementara itu Az-Zohir senantiasa memberinya nasihat dan menghormati utusannya hingga meninggal dunia pada tahun 665 Hijriah. Selain itu perjuangan Baibars sangat dikenang berkat perjuangannya yang tanpa henti melawan tentara Salib. Baibars melakukan intimidasi terhadap pasukan Salib sehingga mereka menandatangani perjanjian damai. Dalam bidang ekonomi, Baibars juga memberikan kebebasan kepada petani untuk memasarkan hasil tani mereka. Hal ini mendorong mereka untuk meningkatkan hasil pertaniannya hingga bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi Mesir. Di sisi lain, dinasti Baibars juga membuka hubungan dagang dengan Perancis dan Italia melalui perluasan jalur perdagangan yang sudah dirintis oleh dinasti Fatimiyah di Mesir sebelumnya. Pada tahun 1268 Masehi, Baibars membangun ulang kubah utama Masjid Ibrahimi di kota Hebron, Palestina. Pada masa ini, ilmu pengetahuan juga mengalami kemajuan pesat. Hal ini disebabkan jatuhnya Baghdad yang mengakibatkan sebagian ahli ilmu pengetahuan melarikan diri ke Mesir. Dengan demikian, Mesir berperan sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dengan keberadaan perguruan tinggi Al-Azhar serta perpustakaan Darul Hikmah. Di antara cabang-cabang ilmu pengetahuan yang berkembang ketika itu adalah sejarah, kedokteran, matematika, astronomi, dan ilmu agama. Semasa hidupnya Baibars dikaruniai dua putra yang bernama Solamis dan Al-Said Barokah sampai ia meninggal dunia di Damsyik pada tahun 1277 Masehi. Jasadnya disemayamkan di perpustakaan Az-Zohiriyah di Damsyik. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai di sini dulu pembahasan mengenai Sultan Baibars. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.